Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi karimur rahman. Alamal Qur'an, khalaqal insan, alamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiril bil jannati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sadaqallahul azim wa sadaqa habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah salat subuh yang sama-sama dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari di pagi yang penuh barokah ini Allahumma barik lana fi bukurina, semoga Allah memberikan keberkahan di pagi hari ini. Rasulullah juga dulu mendoakan umatnya agar diberikan keberkahan di setiap pagi harinya. Kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita, mulai dari nikmat sehat walafiat lahir dan batin, sehat, nikmat keimanan, nikmat semangat untuk terus menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan yang penuh barokah ini, dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak terhingga banyaknya yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Semoga dengan kesyukuran kita kepada Allah, Allah terus menjaga nikmat-nikmat itu dan bahkan menambahnya untuk kita sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti, dan insya Allah tentunya termasuk kita di dalamnya. Kita berdoa kepada Allah semoga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipastikan nanti akan mendapatkan syafaatul ujma dari baginda Rasul di yaumil akhir, sehingga kita bisa membersamai Rasulullah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bertemu dengan Rasulullah, Rasul terkasih kita, yang selama ini tentu kita semua mendambakannya. Kita beriman kepadanya, tapi kita tidak pernah melihat wajahnya. Dan insya Allah nanti Rasulullah akan menunggu kita di telaganya, di telaga Al-Kautsar, menyambut umatnya satu persatu dengan memberikan secangkir air, yang apabila nanti kita minum air itu, maka kita tidak akan pernah merasa haus selama-lamanya. Nah, semoga kita termasuk dari bagian umat Rasulullah yang akan disambut oleh beliau, diberikan secangkir air
dari telaganya tersebut. Karena ada nanti umat Rasulullah jamaah rahimakumullah yang ketika akan mendekat diusir oleh malaikat. Tidak diperkenankan untuk mendekat kepada Rasulullah, apalagi untuk mendapatkan air dari beliau. Siapa mereka? Ini perlu pembahasan tersendiri ya. Jadi tema kita bukan itu di pagi ini ya. Tema kita tentang identitas Muslim, identitas generasi Al-Quran ya. Yang terasa sekarang ini sulit untuk kita dapatkan, untuk kita lihat, seolah-olah hilang dari kita ya. Karena kita sebagai Muslim dengan Al-Quran itu terpisah jauh sudah sejak lama. Al-Muslim fil wadin wal Quran fi wadin ukhra. Kita sebagai Muslim ada di satu lembah dan Al-Quran ada pada lembah yang lain. Jadi antara kita dengan Al-Quran, mudah-mudahan tidak dengan teman-teman semua yang ada di masjid ini ya, dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tidak menyatu jamaah. Ya, antara Muslim dengan Al-Quran tidak menyatu. Padahal Rasulullah menyatakan dalam satu hadisnya bahwa asraful ummati hamalatul Quran wa ashabul lail. Umatku yang paling mulia adalah yang menyatu hidupnya dengan Al-Quran, hamalatul Quran. Hamalah itu dari hamalatul Quran itu dari kata hamala yahmilu, mengandung. Itu sudah diadof ke bahasa Indonesia ya, hamil. Hamil itu mengandung. Kalau ibu yang mengandung, kira-kira pernah nggak berpisah dengan bayi yang dikandungnya? Misalnya kalau dia ke pasar, ditaruh dulu bayinya di rumah. Kalau dia ke kantor, nggak dibawa dulu bayinya. Begitu nggak kira-kira? Enggak. Selalu bersama-sama, ya. Selalu menyatu, enggak pernah berpisah. Jadi bahasa hamalatul Quran itu maksudnya ya, mendedikasikan kepada orang yang selalu menyatu dengan Quran hidupnya, yang tidak pernah berpisah dengan Al-Quran. Dan inilah identitas Muslim. Maka ketika para sahabat ditanya oleh generasi tabi'in, apa yang membuat Anda begitu istimewa, menjadi generasi yang sangat unik, diberikan kemenangan oleh Allah sedemikian rupa? Mereka menjawab, Al-Quran. Mereka bisa menjadi seperti itu karena Al-Quran. Nah, ini yang akan kita bahas nanti. Apa yang membuat mereka memiliki identitas Quran? Khuluquhul Quran, the living Quran, menjadi generasi yang digambarkan sebagai Quran yang hidup, Quran yang hidup, yang bergerak. Nah, jamaah rahimakumullah, ini ada kaitannya dengan syahrul Ramadan. Karena Allah menyatakan dalam surah Al-Baqarah 185, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Ya, di bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Quran. Ini kata-kata Ramadan satu-satunya ada disebut di dalam Al-Quran di ayat ini. Dan ini satu-satunya bulan yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran.
Dan Allah menegaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan untuk apa? Untuk menjadi petunjuk bagi manusia, ya, menjelaskan petunjuk itu secara detail, ya, udah linnas wa bayyinati, bayan, ya. Jadi tidak sekedar diberikan petunjuk, tapi dijelaskan petunjuk itu kayak apa, detailisasinya dijelaskan. Ujung-ujungnya Furqan, wal Furqan. Jadi orang-orang yang membaca, memahami dan mengamalkan Quran, yang menyatu dengan Quran hidupnya, dia akan menjadi generasi yang Furqan, generasi yang memiliki perbedaan dengan generasi-generasi lainnya yang tidak berinteraksi dengan Quran. Nah, ini yang dihasilkan dari generasi, itulah generasi sahabat. Menjadi generasi yang jailul Qur'anil farid. Menjadi generasi Quran yang sangat unik. Yang sulit untuk ditemui pada saat ini. Dan mungkin hanya ada di Palestina, di Gaza, ya. Nanti kita lihat ininya, apanya namanya, kaitannya, ya. Nah, setelah itu Allah nyuruh kita puasa. Faman syahida minkum syahra falyasum. Dan apabila kamu melihat hilal di bulan itu, di bulan yang Allah menurunkan Al-Quran di dalamnya tersebut, berpuasalah kamu. Jadi Quran sama puasa duluan mana Bapak Ibu sekalian? Duluan Quran, jauh duluan Quran diturunkan, baru setelah 15 tahun perintah puasa diwajibkan kepada kita. Jadi perintah puasa itu turun tahun kedua setelah hijrah di Madinah. Rasulullah di Makkah berapa? 13 tahun. Pindah ke Madinah tambah 2 tahun berapa? 15 tahun. Jadi Quran turun 15 tahun sebelum perintah puasa. Jadi yang membuat Ramadan ini menjadi istimewa, Al-Quran apa puasanya? Al-Quran apa puasanya? Al-Quran. Nah, cuman menariknya di sini Bapak Ibu sekalian. Kenapa setelah Allah menginformasikan kepada kita bahwa di bulan Ramadan ini Allah menurunkan Quran, kok perintah langsung lain setelah itu kita disuruh puasa? Kenapa perintah puasa itu tidak diturunkan di bulan lain selain bulan Ramadan? Kan gitu ya. Dan kemudian kenapa Jibril selalu turun datang kepada Rasulullah untuk mengajarkan Al-Quran, mentadabur Al-Quran kepada Rasulullah di bulan Ramadan? Kenapa nggak di bulan yang lainnya? Pernah bertanya gitu nggak kira-kira? Ya. Kalau saya kasih ini, katakanlah ya, saya kasih buku ya, tolong baca bukunya biar manfaat. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Nyambung. Ini Allah bilang, ini saya kasih Quran ya, sebagai petunjuk, sebagai bayan dan sebagai furqan nanti dalam kehidupan kamu. Kalau kemudian perintah Allah baca ya Quran itu, jangan sampai enggak, nyambung kan? Tapi kok ternyata bukan disuruh baca, tapi perintahnya suruh puasa. Disuruh puasa. Ada apa dengan puasa? Apa hubungannya dengan Al-Quran? Sehingga di bulan Ramadan Rasulullah dan para sahabatnya fokus terhadap Al-Quran. Ditinggal segala kesibukannya, mereka fokus terhadap Al-Quran.
Mereka hajatan Al-Quran setiap bulan Ramadan. Tidak ada kesibukan lain kecuali berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, ternyata jamaah rahimahumullah, puasa itu disiapkan oleh Allah untuk mensupport, untuk membantu supaya kita bisa maksimal dalam memahami Al-Quran, dalam menyerap Al-Quran, sehingga Al-Quran itu bisa mendarah daging dalam diri kita. Ini Rasulullah pasti tahu dulu, karena pasti Allah memberitahukan kepada Rasulullah. Kenapa? Harus di bulan Ramadan. Hal itu diperintahkan, dianjurkan. Nah, menurut penelitian, dulu belum ada penelitian ilmiah, dulu belum ada jurnal jamaah rahimakumullah. Barulah rahasia itu terungkap sekarang. Dalam penelitian tahun 2016-2017 diketahui bahwa orang yang sedang puasa dalam keadaan lapar itu mengeluarkan hormon yang namanya grelin, GHRILIN. Hormon ini hanya muncul ketika kita berpuasa, Pak. Ketika kita lapar karena puasa. Nah, apa hubungannya hormon grelin itu dengan perintah untuk mentadris Quran di bulan Ramadan? Ternyata hormon ini fungsinya, kata para ahli, mencerdaskan otak kita, mengoptimalkan fungsi otak kita. Bahkan menurut mereka, hormon ini bisa menumbuhkan sel-sel otak yang baru. Jadi sel otak yang telah mati diganti dengan sel otak yang baru oleh hormon ini. Tubuh kita ini sel, Pak, dalamnya, ya, miliaran sel, bahkan mungkin lebih. Setiap hari ada sel-sel yang mati, termasuk sel di otak kita. Buktinya apa? Kalau kita sudah 40, 50, 60 tahun, mulai terjadi penurunan fungsi otak. Kalau parah lupanya jadi pikun. Betul? Udah sholat merasa belum, jadi sholat melulu. Bagus nggak? Alhamdulillah kalau pikunnya begini bagus ya. Ya. Tapi kalau pikunnya suka latah mengeluarkan kata-kata yang jorok, itu kan berabe itu ya. Atau lupa terhadap sholat, lupa terhadap orang. Ada yang begitu, Pak, lupa sama anaknya, ya. Karena saraf di otaknya rusak. Nah, oleh hormon ini di bulan Ramadan, ketika kita berpuasa, kalau nggak puasa nggak muncul hormon ini. Ya, ini di refresh kembali otak kita. Sel-sel yang mati di otak kita diganti dengan sel-sel yang baru. Jadi Allah menyediakan puasa itu sebagai wadah untuk mensupport supaya kita bisa menyerap Al-Quran secara maksimal. Ini yang menjadi rahasia. Ini fungsi ini yang jarang kita ketahui, dan memang penelitiannya baru 2016 baru ketahuan, ya, bahwa ketika orang sedang puasa itu keluar yang namanya hormon grelin, ya. Jadi wajar kalau kemudian Rasulullah dan para sahabat ketika masuk bulan Ramadan mereka fokus dengan Quran. Begitu juga generasi selanjutnya, ya. Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal itu kalau masuk bulan Ramadan udah ditinggalin tuh. Ya, kesibukan mereka yang lain, mereka fokus dengan Al-Quran. Inilah yang membuat mereka lahir menjadi generasi yang unik, generasi Quran yang unik. Memiliki identitas sebagai syahsiatan muslim al-barijah.
memiliki identitas sebagai pribadi muslim yang produktif. Yang produktif. Nanti kita lihat karakternya seperti apa generasi ini, ya. Jadi yang penting kita ketahui dulu tadi bahwa ternyata puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus saja, mengendalikan hawa nafsu, ya, tapi fungsi yang jauh lebih besar dari itu adalah bahwa Allah menyediakan puasa ini, mengeluarkan perintah puasa ini adalah untuk mensupport kita di bulan Ramadan itu untuk bisa memahami Al-Quran secara maksimal. Ketika dipahami kemudian meresap dalam jiwa kita, kemudian ujung-ujungnya bisa mendarah daging di dalam diri kita. Kalau Al-Quran sudah mendarah daging di dalam diri kita, maka dia akan selalu menyatu dengan kita di mana saja kita berada. Kita nggak pernah berpisah dengan Al-Quran. Inilah generasi para sahabat Nabi. Nah, apa karakter mereka? Jadi identitasnya Quran. Lalu karakternya apa? Ciri-cirinya. Itu dijelaskan nanti di dalam surah Fussilat ayat ke-30 tadi yang saya baca. Ya, setidak-tidaknya ada 5 hal disebutkan di dalam ayat ini, ya. Sehingga mereka nanti menjadi generasi yang benar-benar punya perilaku, kepribadian, karakter yang berbeda dengan generasi selain Al-Quran, ya. Disebutkan dalam hal ini, dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa orang-orang yang telah menyatu dirinya dengan Al-Quran, ya, mereka pastinya akan beriman dengan sebenar-benarnya kepada Allah. Innal ladzina qalu rabbunallah. Mereka akan menjadi generasi yang benar-benar beriman, benar-benar bertauhid kepada Allah. Ini membedakan dengan orang-orang yang umumnya pada saat itu yang syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para sahabat Nabi itu dianggap asing. Rasulullah dan para sahabatnya dianggap aneh karena menyembah satu Tuhan, menyembah Allah. Karena kebiasaan masyarakat saat itu menyembah banyak Tuhan, banyak berhala. Ya, maka mereka merasa aneh ketika ada ajaran yang mengajarkan bahwa di dunia ini hanya ada satu Tuhan. Ya, jadi mereka memiliki keimanan yang sangat kuat. Al-imanu daqiq, imannya dalam. Kemudian yang kedua, istiqomah di dalam menjalankan ajaran-ajaran Al-Quran atau syariah Islam. Summastaqamu. Mereka adalah generasi yang sangat tekun, ya. Kalau malam beribadah kepada Allah, memperbanyak rukuk dan sujud. Kalau siang mengamalkan Quran dalam arti berjuang, ya, di dalam hidup dan kehidupannya dengan effort yang sangat tinggi. Sehingga mereka digelari oleh orang-orang Romawi ketika itu sebagai al-fursan bin nahar wa ruhban bil lail. Generasi yang disebut oleh mereka seperti singa di siang harinya dan seperti pendeta di malam harinya. Ketika saya membaca ini, mendapat informasi ini, kok pendeta ya? Enggak ulama gitu, ya. Nah, ternyata pernyataan ini datang dari non-muslim, dari orang Romawi. Kita terjadi clash dengan Romawi, kaum muslimin waktu itu dalam berbagai peperangan. Romawi selalu kalah. Khalid bin Walid itu pernah memimpin 30-40 peperangan melawan Romawi. Romawi selalu kalah.
Di antara yang dahsyat itu perang Yarmuk. Khalid bin Walid dengan pasukannya jumlahnya 930 ribuan jamaah rahimakumullah. Sementara pasukan Romawi jumlahnya 240 ribu. Perangnya konvensional, face to face, pakai pedang, pakai tombak, pakai. Kalau orang-orang Romawi sabar, kira-kira menang nggak? Tunggu aja tuh sampai kaum muslimin satu persatu gugur kan, iya nggak? Pasti kan? Pasti, walaupun mungkin yang banyak juga yang gugur dari pasukan Romawi, tapi kan pada titik tertentu pasti nanti kaum muslimin itu akan satu persatu akan mati, dia akan gugur. Tapi karena dilihat keberanian yang sangat luar biasa, mereka adalah orang-orang yang menyongsong kematian. Kalau seperti itu, ya, ternyata enggak sampai selesai perang itu, pasukan Romawi kabur, melarikan diri. Ketika ternyata mereka mengetahui teman-temannya sudah tewas 50 ribu orang dalam clash pertama. Sementara kaum muslimin yang gugur baru 4.000 orang. Ya. Pasukan Romawi yang tewas 50.000 orang, kaum muslimin berarti 1 banding berapa tuh? 1 banding berapa? 13. 12 sampai 3. Jadi pasukan muslim, prajurit muslim itu dia baru gugur, baru syahid setelah membunuh 13 orang Romawi. Baru dia gugur. Luar biasa kan? Pakai pedang loh dulu. Bukan pakai bedil, bukan. Ya. Melihat kayak begitu, udah banyak bertumbangan teman-temannya, 50 ribuan orang, jiper dia. Nah, jiper ini bahasa apa? Hah? Bahasa Keranggan atau bahasa Senen? Tahu jiper ya? Jiper tahu ya? Ini kalau saya dulu anak-anak masih generasi kolonial, saya generasi kolonial kan, itu tahu jiper itu, ya. Jiper artinya apa Pak? Jiper? Down mentalnya, takut, ya, kabur mereka, ya, tunggang langgang. Nah, inilah yang kemudian kaum muslimin masuk ke Syam. Ini kejadiannya ketika kaum muslimin mau masuk dakwah ke Syam, dihadang oleh pasukan Romawi. Ya, terjadilah peperangan itu. Ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian, ya. Jadi mereka kalau siang kayak singa, kalau malam kayak pendeta. Nah, kan penasaran nih. Raja Romawi, Kaisar Romawi penasaran, diutuslah mata-mata intel masuk, ya, orang Arab yang Kristen, ya, masuk ke tengah-tengah kaum muslimin, disuruh, ya, menyelidiki apa sih rahasianya sampai mereka kayak gitu, ya. Berbulan-bulan dia berada di lingkungan kaum muslimin, ya, pulang ke Romawi, lalu melapor ke kaisarnya bahwa mereka adalah generasi yang ruhban, ya, fursan bin nahar wa ruhban bil lail. Kalau siang etos kerjanya kayak singa, ya, kayak nggak pernah capek. Kalau malam kayak pendeta, ya, banyak rukuk dan sujud kepada Tuhannya, bahkan sampai menangis terisak-isak. Basah janggut mereka dengan air matanya. Nah, ini, ya, ini identitas muslim dari generasi Al-Qur'an, ya. Nah, kemudian karena seperti itu, maka kemudian Allah turunkan malaikat, ya, untuk apa? Menjamin 3 hal, untuk membackup, ya, orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang beriman yang punya kualitas seperti itu. Diturunin malaikat, tatanazzalu alaihimul malaikah, ya, Allah turunkan malaikat kepada mereka untuk membackup,
Nah, ini rahasianya karena memang ada malaikat yang membackup mereka. Ya, di setiap gerakannya, di setiap perbuatannya, di setiap peperangannya. Karena di backup oleh malaikat, mereka menjadi Allah takhafu, menjadi hilang rasa takutnya. Ya, takut miskin, takut apa lagi? Ya, takut mati dan seterusnya itu jadi hilang. Mereka menjadi as-saja'ah, ya, orang-orang yang sangat pemberani. Ya, wala tahjanu, mereka tidak lagi bersedih, nggak stres, nggak depresi. Hilang, mereka orang-orang yang happiness, yang itminan dalam menjalani kehidupannya, walaupun cobaannya sangat berat. Mereka tetap ya happy, tetap tenang, tetap tentram, tetap itminan itu kalau bahasa kita itminan. Dari tumanina. Jemaah rahimakumullah, di Madinah itu 10 tahun terjadi kurang lebih 84 kali peperangan. Berarti setahun berapa kali? 8 kali lebih setiap tahun. Katakanlah 8 kali perang. Kalau peperangan itu memerlukan waktu 1 bulan, kira-kira berapa bulan perangnya? 8. Istirahatnya 4. Kalau orang lain stres nggak kira-kira? Stres nggak? Depresi nggak Pak? Ya, setahun 8 kali perang, istirahatnya cuma. Tapi itu mereka menjadi generasi yang nggak seperti itu. Mereka tetap happy, mereka tetap itminan, mereka menikmati cobaan itu. Dan itu kita lihat di Palestina sekarang, di Gaza. Ya, sepertinya mereka menikmati itu, walaupun sudah hancur lebur, ya, bangunan mereka rata dengan tanah, mereka tetap ingin tinggal di situ, mereka ingin tetap berjuang, berjihad di sana. Ini bukan orang dewasanya yang ngomong kayak gitu ketika ditanya. Anak yang 10 tahun ditanya oleh wartawan, bagaimana Dek? Ya, apa kamu nggak sebaiknya ya mengungsi keluar dari negerimu untuk hidup damai, bisa sekolah, bisa merajut masa depan? Apa jawabnya? Tidak, saya akan tetap di sini. Saya akan terus berjuang untuk kemerdekaan negeri saya. Teman-teman saya sudah syahid, sudah masuk surga, dan saya ingin menyusul mereka. 10 tahun loh. Anak 10. Di sini kira-kira kalau ditanya anak kita jawabnya kayak gitu nggak? Ini kan luar biasa unik ya, unik. Mereka 8 tahun, 9 tahun itu sudah hafal Quran, jamaah rahimakumullah. Madrasatul Quran di Palestina itu, khususnya di Gaza itu sangat luar biasa. 3 bulan sekali mereka khataman Quran. Masya Allah, ya. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan mereka menjadi generasi yang sangat optimis. Mereka enggak lagi berpikiran dunia. Dunia udah selesai. Mereka berpikirnya akhirat karena Allah menjanjikan surga untuk mereka. Surgalah yang memantik energi mereka untuk melakukan kebaikan, kebaikan dan kebaikan. Memberikan kontribusi ya bagi agama ini, sehingga akhirnya mereka menjadi generasi yang berkuasa, menguasai dunia 10 abad kurang lebih. Baru 1924 kepemimpinan Islam runtuh. Baru 1924 Pak. Berapa? 100 tahun ya sekarang ya. 24 dengan sekarang ya 100 tahun ya. 100 tahun. Tapi berkuasanya 10 abad. 1000-an tahun. Nah, jamaah rahimakumullah. Lalu dengan penjelasan seperti tadi,
apa dan bagaimana karakter mereka kalau begitu? Mari kita lihat karakter mereka ya. Saya ingin ungkapkan melalui kisah satu-satu ya. Saya nggak akan bahas ini banyak, 3 aja yang saya bahas ya, karena waktu juga kan membatasi kita. Yang pertama, mereka menjadi orang-orang yang sangat berintegritas, sangat berpegang kepada kebenaran, kejujuran, dan orangnya itu lurus, nggak bengkok. Itu hampir ya dimiliki oleh semua orang pada saat itu dari kaum muslimin, mulai dari lapisan masyarakat terbawah sampai strata teratas, mulai dari rakyat jelata sampai kepada pemimpinnya, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Mereka memiliki integritas yang menjadi identitas mereka. Nah, ada kisah ini, kisah pertama yang menunjukkan terkait dengan hal itu adalah kisah yang populer, ya. Kisah tentang remaja penggembala, ya, yang menggembalakan ribuan kambing, ya, didatangi oleh Umar bin Khattab untuk dites integritasnya. Wahai syabab, wahai anak muda, berapa jumlah kambing yang kamu gembalakan? Oh banyak, ribuan, pokoknya 1000 lebih deh. Saya sendiri nggak tahu persis jumlahnya. Oh gitu. Kalau majikan kamu gimana? Tahu nggak jumlahnya? Apalagi dia nggak tahu, ya, nggak pernah datang ke sini. Ya. Kebetulan kalau gitu, saya ingin menawarkan sesuatu yang menguntungkan buat kamu. Apa itu Tuan? Saya perlu beberapa kambing. Saya ingin beli dari kamu, jualah dengan harta yang agak miring. Kamu nggak perlu lapor kepada majikan kamu. Toh majikan kamu nggak tahu jumlah kambingnya berapa. Sehingga kamu aman. Kamu dapat untung, dapat uang, saya dapat kambing saya perlukan. Gimana kira-kira? Kemudian si remaja itu menjawab, betul Tuan, memang majikan saya nggak tahu. Ya, cuma kita doang yang tahu. Cuma saya ingin bertanya satu hal saja Tuan. Fa'aina Allah? Di mana Allah? Apakah Allah juga nggak ngelihat apa yang kita lakukan Tuan? Apakah Tuan tidak takut diajab oleh Allah nanti dengan kecurangan ini? Padahal dia butuh uang. Penggembala itu ada strata sosialnya paling rendah ketika itu, yang paling miskin saat itu, jamaah rahimakumullah, yang butuh uang tapi tetap komitmen untuk jujur. Ya. Gimana sekarang Pak? Ya, yang curang, yang maling, rakyat jelata atau pejabat Pak? Mereka uangnya banyak atau sedikit? Ya, para pejabat yang korup itu Pak, ya, apalagi di pertambangan, ya, entah tambang timah, batu bara, emas, minyak, itu gajinya luar biasa, 100 jutaan sebulan. Dikasih mobil dinas, dikasih supir, dikasih fasilitas lainnya. Kalau kita kayak gitu kira-kira cukup apa enggak? Si Harvey Mois itu di persidangan ngomong Pak, cerita ke hakim bahwa dia mendapatkan warisan sebelum ditunjuk jadi pejabat, ya, jadi direktur di perusahaan tersebut, itu dapat warisan dari orang tuanya 1 triliun lebih. Karena bapaknya itu orang kaya, pengusaha. Pak, Bu, kalau kita punya, kalau kita punya uang 1 triliun, gimana kira-kira? Harusnya kan cukup ya, harusnya cukup. Tapi ternyata itu tidak. Orang kalau al-bu'du anil Quran, jauh dari Quran, dia akan dikuasai oleh nafsunya,
syahwatnya, sehingga tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dia dapatkan, sehingga tetap saja korup 300 sampai 300 triliun. Bukan dia sendiri, Pak, pasti banyak, termasuk kalau diurut ke atas ya, pasti menterinya kena, kepala negaranya juga kena, cuman kan di close, yang dikorbankan RP MUI ya, kena, nggak mungkin nggak. Termasuk Pertamina, nggak mungkin kalau tidak ada restu, tidak ada kong kali kong, nanti hasilnya akan dibagi ke mereka. Nggak mungkin mereka melakukan itu. Betul apa betul? Nggak ada integritas buat enggak. Jadi kalau pejabatnya saja sudah tidak jujur, tidak memiliki integritas, maka wajar kalau rakyatnya juga. Nah, kita lihat pemimpinnya bagaimana, apakah juga punya integritas? Ternyata punya, Pak. Ya, Abu Bakar ketika pulang dari tugasnya, ya, ketika menjadi khalifah, ke rumah disuguhin masakan yang lebih dari biasanya, ya, lebih banyak menunya. Abu Bakar bertanya kepada istrinya, waduh, banyak banget nih ya makanan kita hari ini. Ya, dari mana uangnya? Dari yang Bapak kasih setiap bulannya, gaji sebagai Amirul Mukminin, saya sisihkan sedikit, saya tabung. Nah, alhamdulillah hari ini saya belanjakan untuk kita bisa makan yang lebih dari biasanya. Wah, Pak, kalau begitu gaji saya masih berlebih ya. Nah, besok saya kalau gitu mau datang ke Baitul Mal, saya minta supaya gaji saya diturunin. Halo, Pak, ada pejabat yang minta diturunin gajinya? Ada? Minta diturunin gajinya, Pak. Kenapa? Karena orientasinya kepada rakyat. Dia ingin kekayaan negara itu ya semaksimal mungkin untuk kepentingan dan kebaikan rakyatnya. Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib ketika jadi khalifah sering dipergoki makan roti kering. Roti kering tahu ya? Sekarang kan ada ya roti kering masih ya. Ditanya oleh rakyatnya, Anda kan Amirul Mukminin, pemimpin negara, kok makan roti kering? Kan masih banyak makanan lain yang bisa Anda konsumsi selain roti kering. Apa jawabannya? Bagaimana saya bisa memakan makanan yang lain yang lebih baik dari roti kering ini kalau saya dengar ada rakyat yang masih makan roti kering? Allahu Akbar. Pak, kalau kita punya pemimpin kayak gini gimana? Bahkan Umar bin Khattab pernah memarahi anaknya ketika datang ke rumah anaknya, ya, dihidangkan makanan, masakannya menunya daging. Umar kaget, waduh, kamu masak daging ya? Enak-enakan kamu, mentang-mentang kamu anak khalifah. Banyak orang yang belum bisa makan daging, rakyat kita, kamu enak-enak makan daging. Disuruh bagi itu, udah bagi daging itu ke tetangga-tetangga kamu. Saya tidak membenarkan anak-anak saya untuk makan daging sebelum rakyat merasakan makan daging. Gimana kira-kira, Pak? Daging itu kan halal. Tuh, segitunya menjaga martabat kepemimpinan. Kenapa? Karena punya integritas. Tidak seperti sekarang. Tidak ada ya, teguran dan lain sebagainya ketika anaknya naik jet pribadi ke Amerika, lalu makan roti yang harganya 400.000 satu roti,
Sementara rakyatnya ada yang masih mungkin makan sehari sekali doang karena penghasilannya cuma 20.000 sehari. Ada nggak yang begitu? Banyak. Oh tega gitu loh. Makan roti yang 400, tidak ada empati sama sekali. Dan itu adanya dibenarkan. Orang tuanya nggak negur, KPK-nya juga kan dilaporin nih ke KPK. Ketika dipanggil, diklarifikasi, apa jawabannya? Karena dia bukan pejabat negara, maka tidak bisa dituntut. Itu tidak ada klausul hukumnya. Oke, hukum tidak ada, tapi etika bagaimana? Nah ini kriteria atau karakter pertama, ya, mereka menjadi orang-orang yang sangat berintegritas. Kedua, kisah kedua, ya, yang menjadi ciri kedua dari generasi Quran yang unik, yang menunjukkan identitas mereka sebagai Muslim adalah mereka orang yang nggak pernah takut miskin. Jadi orang-orang kaya saat itu kalau berderma, kalau berinfak, seolah-olah mereka nggak takut miskin. Ada sebuah kisah sahabat Nabi yang namanya Abu Dahda. Jadi ada Abu Darda, ada Abu Dahda, pakai H. Kalau Abu Darda ini perawi hadis, banyak meriwayatkan kalau Dahda itu nggak banyak meriwayatkan hadis. Dia memang pengusaha, ya, kebun kurmanya banyak lah, ya. Beliau sedang bersama Rasulullah nih, lagi ngobrol-ngobrol, datang 2 orang, Pak. Tetanggaan, sedang bersengketa. Yang satu ingin membuat pagar di sekitar rumah dan tanahnya, tapi di satu titik, ya, pagar itu melewati satu pohon kurma milik tetangganya. Nah, dia datang ke rumah tetangganya, ditawar mau dibeli pohon kurma itu. Tetangganya nggak ngasih, nggak tahu alasannya apa. Mungkin karena satu-satunya pohon itu, walau alam, ya, nggak ngasih. Akhirnya nggak ketemu solusinya. Mereka sepakat, ayo kita ke Rasulullah aja. Kita tanya ke Rasulullah bagaimana kira-kira solusi terbaiknya. Nah, mereka datanglah kepada Rasulullah, diceritakan. Kemudian Rasulullah bilang, udah kamu jual aja pohon kurma kamu, ya, nanti Allah ganti dengan pohon kurma di surga. Tapi tetap kekeh orang ini nggak mau. Mungkin karena cuma satu-satunya, walau alam bisawab, ya. Nah ini Abu Dahda ngomong kepada Rasulullah, ya Rasulullah, boleh saya bicara dengan orang tersebut? Oh silakan, wahai fulan, bagaimana kalau pohon kurma kamu itu saya beli seharga kebun saya? Kebun saya itu isinya ratusan pohon kurma. Nah saya beli dengan kebun saya, dengan kebun kurma saya. Mau nggak? Oh ya oke deh kalau gitu, saya mau. Gitu. Satu pohon kurma dibeli dengan kebun kurma. Oke, saya mau. Ya. Deal ya, deal. Nah kemudian setelah menjadi milik Abu Dahda bilang ke orang yang satu lagi, wahai fulan, kebun kurma ini saya berikan untuk kamu, saya hadiahkan untuk kamu. Silahkan kamu tebang untuk keperluan membuat pagar kamu. Rasulullah tersenyum, Pak. Kemudian Rasulullah menyatakan, kam min ijfin radihil li Abi Dahda fil jannah. Aku melihat, kata Rasulullah, ya, Allah menggantikan kebun kamu dengan kebun kurma di surga. Dan aku lihat buahnya sangat banyak sekali. Allahu Akbar. Langsung dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini unik kan? Unik. Dia nggak ada kepentingan apapun dengan 2 orang ini, betul? Dia korbankan tuh, ya, kebun kurmanya untuk supaya 2 orang ini mendapatkan solusi. Dia nggak mendapatkan keuntungan apapun secara duniawi, betul? Abu Bakar seperti itu, menginfakkan seluruh hartanya. Umar setengah hartanya. Sa'ad Abi Waqqas,
Abdurrahman bin Auf 700 ekor unta dengan muatannya diinfakkan untuk fisabilillah kepada Rasulullah. Mereka menjadi orang-orang yang tidak takut miskin. Kalau berderma itu seperti orang yang tidak takut miskin. Kan unik ya, Cak? Ya nih. Sekarang susah ditemui seperti itu, betul? Nah, karakter ketiga, tiga aja saya batasin, ini udah siang juga ya. Nah, yang ketiga, mereka ada orang-orang yang pemberani tadi. Pemberani untuk menyongsong kematian. Atau dalam menyongsong kematian. Ada kisah Sa'ad bin Khaisamah. Anak dan bapak ya beradu ya rebutan untuk ikut perang Badar. Kalau ada peperangan, Pak, sekarang ini kira-kira kita pengen ikut apa enggak? Taruhannya nyawa loh. Kalau kita ikut perang itu kita udah kontrak, seolah-olah kita ingin nyetor nyawa, betul nggak? Apalagi dulu perangnya kan pakai face to face ya, pakai pedang. Umumnya kan alhamdulillah gitu kalau nggak ikut ya kan gitu ya. Pengennya milihnya nggak ikut karena taruhannya nyawa. Ayahnya Sa'ad bilang, "Wahai Sa'ad, kamu tunggu rumah ya, jaga ibu dan adik-adikmu. Saya ingin berperang dengan baginda Rasul." Oh, nanti dulu, Pak. Kalau Bapak nyuruh saya hal-hal yang berkaitan dengan dunia misalnya untuk mencari nafkah buat membantu keluarga ya atau beres-beres rumah dan lain sebagainya, saya sami'na wa ata'na. Saya tidak akan berdebat. Tapi ini masalah surga, Pak. Rasulullah menjadikan siapa yang syahid di jalan Allah masuk surga tanpa hisab. Surganya surga yang terbaik. Ya karena ini masalah surga, mohon maaf Pak, saya nggak mau ngalah ya. Kita harus berlomba-lomba. Udah saya aja yang berangkat, bapak yang tunggu ibu sama anak-anak. Ya nggak bisa, bapak kan yang paling tua di sini. Ya makanya bapak tuh kan lebih tua dari saya, lebih baik di rumah. Saya yang masih muda yang berangkat. Oh, debat Pak, debat mau ikut perang, nggak mau ngalah. Akhirnya mereka mencari solusi, udah kalau gitu kita undi aja. Yang keluar namanya dia yang ikut perang, diundi. Saat yang keluar namanya. Nah, berarti saya yang berangkat ya Pak ya. Bapak tunggu rumah ya. Ikutlah dia dalam perang Badar. Qadarullah syahid, gugur. Setahun kemudian terjadi perang Uhud. Nah, tinggal ayahnya yang ikut perang Uhud. Nggak ada debat lagi karena anaknya lagi udah nggak ada kan, ikut perang Uhud. Nah, di dalam perang Uhud itu qadarullah ayahnya juga syahid. Jadi anak dan ayah syahid dalam pertempuran. Cuman beda momen aja, satu di perang Badar, satu di perang Uhud. Ini kan unik Pak, unik ya, unik. Orang umumnya kan menyelamatkan diri dari kematian, tapi ini justru malah berlomba-lomba untuk Allahu Akbar. Inilah yang disebut dengan fursan bin harta. Kayak singa, kalau singa nggak takut-takut, nggak ada takut-takutnya kalau mencari mangsa ini, ya. Jadi jamaah rahimakumullah, ada kisah-kisah lainnya, tapi waktu yang membatasi kita yang sangat luar biasa dari generasi Quran yang unik dari sahabat ya Nabi dan generasi berikutnya, tapi waktu yang membatasi kita ya, ini tidak bisa kita ungkap semuanya. Inilah yang menjadi identitas ya kepribadian muslim mereka saat itu yang sekarang ini seolah-olah hilang dari kita, betul? Nah, bagaimana untuk bisa mendapatkannya lagi? Apakah kita bisa memiliki karakter seperti mereka? Insya Allah bisa kalau kita ikut metodenya. Jadi khususnya di bulan Ramadan ini, ayo kita fokus kepada Quran, kita hajatan Quran, kita optimalkan otak kita yang sedang tokcer-tokcernya
diisi dengan Al-Quran, supaya kita bisa menyerap lebih banyak Al-Quran, supaya Al-Quran bisa mendarah daging dalam diri kita. Karena Quran yang dulu dipakai oleh sahabat Nabi sama dengan Al-Quran yang kita pegang sekarang. Ya. Nah, jadi itu kuncinya. Ayo kita manfaatkan bulan Ramadan ini menjadi bulan hajatan Al-Quran, supaya kita bisa hadir menjadi generasi Al-Quran yang unik, sehingga kita bisa memiliki identitas Muslim seperti generasi sahabat dahulu. Ya, saya kira itu. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita bahas di pagi ini, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Ya, khususnya tentu untuk saya yang menyampaikan. Kalau ada yang salah datang dari saya pribadi, kalau ada yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita yakini dan kita laksanakan kebenaran itu dengan sebaik-baiknya. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Syukur pagi hari ini kita telah dicerahkan dengan berbagai kisah bukti. Begitulah kira-kira seorang mukmin, seorang muslim yang kuat, ya. Makanya tadi dua di antaranya dijelaskan di surat Al-Fussilat, Rabbunallah tsumastaqamu. Ketahui orang yang kuat yang kemudian konsisten tsumastaqamu dan sebenarnya berupaya. Sebagai kegiatan rutin tidaklah lengkap kalau tidak ada yang bertanya. Tetapi waktu sudah jam 6 sekian, saya akan minta 4 orang bertanya, ya. Dari sebelah kanan 2, dari sebelah kiri 2. Di sebelah kanan 2 orang, silakan. Pak, namanya Pak Aupit. Yang kedua. Satu, yang ketiga. Biar dapat. Yang ketiga. Ayo. Ya, yang ketiga. Yang keempat. Biar 4 orang, biar sama. Ayo. Biar imbang, ya. Oke, 4. Baik, 4 orang penanya yang insya Allah akan melengkapi dari apa yang kita telah pahami bersama. Karena tadi menurut saya ada sedikit ngantuk sedikit, makanya nanti jika ada yang bertanya, maka jawabannya akan melengkapi nanti kita insya Allah, ya. Supaya rata, saya akan mulai dari pelajaran. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menempelnya Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama kepada generasi kita. Rasanya saya sebagai pribadi itu untuk di akhir zaman ini sesuatu yang membutuhkan perjuangan yang sangat lama. Mohon maaf, saya mungkin termasuk yang agak pesimis, misalkan saya sudah 60 tahun, sehingga mohon pencerahan pada Ustaz agar kami bisa tetap bersabar menghadapi masa depan untuk menempelnya Al-Quran ini pada generasi ke depan, dan juga tidak merasa kesusung atau tergesa-gesa ingin segera mewujudkan. Mohon pencerahannya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Pak Abu Ayyub Al-Ansori, sahabat Nabi, itu syahid ketika di Konstantinopel. Waktu itu diinformasikan umurnya sudah
kurang lebih 90 tahun. Matanya sudah agak kurang melihat, kalau tidak disebut buta. Ketika ada pasukan dari Muawiyah, ya, berangkat ke Konstantinopel, dia ikut. Dan kemudian ada yang menyatakan, Bapak kan udah tua, udah 90 tahun, udah hampir nggak ngelihat lagi, udah Bapak istirahat aja di rumah. Marah dia, Pak. Ya. Ya. Dan dia menyatakan bahwa berjuang untuk menegakkan Islam itu sepanjang hayat. Ya. Walaupun saya sudah tua seperti ini, tapi semangat saya, dan itu sudah dibubuhkan oleh Rasulullah memang, bahwa nanti suatu saat kaum muslimin akan menaklukkan kota Konstantinopel. Konstantinopel ini adalah pusat kerajaan Romawi Timur waktu itu, ya, kekuatan Kristen waktu itu, ya, di Konstantinopel. Ya. Dan dia ikut berangkat akhirnya, dan beliau gugur di sana, dimakamkan di sana, ya, di Konstantinopel. Jadi jangan pernah merasa tua di dalam ya mengamalkan Islam, berjuang untuk Islam, dan tetap optimis bahwa insya Allah sesuai dengan nubuah bahwa masa depan ada di tangan kaum muslimin. Ketika kaum muslimin ini nanti kembali menjadi generasi Al-Quran yang unik, dan itu sedang berproses, Pak. Itu sedang berproses. Dulu 20 tahun, 10 atau 20 tahun yang lalu, kalau kita mau nyekolahin anak ke pesantren hafiz Quran atau ke sekolah yang mengajarkan hafalan Quran, banyak atau dikit atau enggak ada. Mungkin bukan sekedar dikit, nggak ada ya. Sudah IT dulu 20 tahun yang lalu lebih lah ya. Waktu saya punya anak-anak kecil itu ya, itu ketika saya pindah ke ini jarang ada, tapi jauh. Tapi sekarang Depok itu termasuk yang jumlah SD IT-nya paling banyak. Pesantren Quran juga jarang. Sehingga guru saya, Ustadz Mutamimul Ula almarhum, itu ketika akan menyantrikan anaknya ke pesantren khusus Al-Quran supaya hafal Quran, jadi guru saya ini punya anak 10. Ustadz Mutamimul Ula, semuanya hafal Quran. Jadi dari SD itu sudah dipesantrenkan ke pesantren khusus. Di mana dia menyantrinkan anaknya? Di Semarang, karena adanya cuma di sana. Tapi sekarang kita lihat, pesantren Al-Quran ada di mana-mana. Ya enggak? Snowballing, kita sedang berproses. Ibarat bola salju, Pak, ini nanti akan terus lingkarannya akan semakin besar, semakin besar, semakin besar. Semua insya Allah akan kembali kepada Al-Quran. Ini sudah rencana Allah, sudah skenario Allah, ya. Sehingga nanti pas Imam Mahdi muncul, itu generasi Al-Quran yang tadi kita bahas itu sudah siap menyongsong. Sudah ada generasi itu yang siap untuk kembali ya menjayakan Islam dan kaum muslimin. Dan nanti dijanjikan oleh Rasulullah bahwa kaum muslimin akan kembali menguasai dunia. Ya, baru setelah itu kiamat. Jadi tetap optimis bahwa kita akan bisa. Ya, makanya ayo kita upayakan dan lakukan terus-menerus apa yang kita bisa upayakan, walaupun sedikit kita bisa berkontribusi untuk lahirnya generasi-generasi Al-Quran. Demikian. Terima kasih Ustaz jawabannya. Kira-kira begitu tadi ya, jika tetap berjalan optimis, keyakinan Allah akan mengaturnya pada saatnya akan tiba. Yang kedua, Pak Ubi dulu menjawabnya, ya. Kalau waktunya ada nanti tanya, kalau tidak mohon maaf saya
Audit silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa. Jadi saya minta penjelasan definisi kehidupan sekularisme itu siapa definisinya dan sejak berapa dilaksanakan di kita dan apakah solusinya yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini pertanyaan yang singkat tapi jawabannya nih panjang lebar ya. Perlu materi tersendiri tapi gini ya. Jadi sekularisme singkat saja saya sebutkan. Sekularisme itu merupakan antitesa dari apa yang dilakukan oleh orientalis untuk melemahkan Islam dan kaum muslimin. Ya, untuk melemahkan kaum muslimin. Nah, ya. Jadi mereka tahu bahwa kekuatan kaum muslimin itu karena mereka menyatu dengan Al-Quran. Maka mereka harus memisahkan. Kalau umat Islam mau lemah, ya sehingga mereka bisa mengalahkannya, maka umat Islam itu harus dipisahkan dengan Quran. Nah, maka muncullah ide sekularisme itu. Yang memang sebenarnya sekularisme itu sudah berlangsung lama sebelumnya di masyarakat barat. Ya. Mereka memisahkan antara agama dengan dunia. Iktimali qaisar li qaisar wa iktimalillahi lillah. Ya. Mereka ya menyatakan bahwa serahkan hak kaisar itu kepada kaisar dan serahkan hak Tuhan itu kepada Tuhan. Jadi kalau masalah dunia adalah masalah kaisar, tidak ada urusannya dengan Tuhan. Nah, kalau di gereja itu hak Tuhan. Silakan Anda beribadah, silakan Anda bicara agama di situ. Nah, ini dari situ. Inilah yang kemudian ya diberlakukan di kaum muslimin. Nah, mereka kok bisa maju Pak Ustadz dengan memisahkan agama? Karena agama mereka agama yang batil, yang salah. Mereka bisa maju dulu ketika mereka pakem dengan agamanya nggak maju, taklid. Ya. Jadi kaum muslimin itu sudah membuat universitas di Mesir, di Cordova, di Spanyol, ya, di Baghdad. Mereka masih ya gelap rumahnya. Orang-orang Eropa waktu itu digambarkan seperti itu, ya. Jadi yang mencetuskan sekolah universitas itu yang pertama adalah kaum muslimin. Ya. Kenapa? Karena mereka menyatu. Nah, kemudian mereka ya merasa jumut ini agama kita, cuma kita harus berpisah kalau mau maju. Nah, ketika mereka memisahkan diri dari agama, maju mereka. Orientasinya dunia. Kenapa? Karena mereka keluar dari dogma yang ya membatasi mereka selama ini. Ya. Nah, sedangkan Islam adalah agama yang komprehensif, mengatur masalah urusan akhirat dan dunia. Jadi Islam itu, Al-Quran itu sudah lengkap, sudah nyatu. Ini sudah merupakan aturan Allah yang kalau kita terapkan, insya Allah kita akan terus dalam kemenangan dan kesuksesan. Nah, justru kalau kita berpisah dari Al-Quran, itulah yang akan melemahkan kita. Nah, itu yang dilakukan oleh musuh-musuh kita, ya, sampai saat ini, ya. Nah, makanya kita perlu tahu, ya, hal ini sehingga memang gerakan untuk kembali kepada Quran, menyatu dengan Al-Quran itu harus menjadi gerakan bersama dari kita semua, ya. Nah, sementara mungkin jawabannya itu nanti kalau kita mau bahas siapa pencetusnya, kapan itu ininya, ya, populernya, nanti mungkin perlu pembahasan sendiri, ya, insya Allah. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz dari Kawila. Sekalian bahwa Islam sebenarnya syumul, ya, sudah menjangkau di semua negeri, ya,
Kalau kemudian ada orang yang seperti ini tidak menyentuh hal-hal tertentu untuk memajukan Islam, berarti itu kira-kira yang dimaksud dengan mereka berpikir sendiri untuk memperkaya sendiri tanpa harus melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Sedianya Pak Agus dan Pak Haji langsung dijawab pertanyaannya, sudah 6:30. Kami sesuai dengan permintaannya sampai dengan jam 6 ya. Ya, sore kondisi lain. Demikian kegiatan pengajian pada pagi hari ini dan insyaallah akan tutup oleh Ustaz. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Doa tutup. Baik, jamaah rahimakumullah. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lakal hamdu ya Allah ya ma'bud, lakal hamdu ya Allah ya rabbana bil iman. Lakal hamdu ya rabbana bil Islam, lakal hamdu ya Allah ya rabbana bil Quran. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata waz zalimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina wal mustad'afina fi Gaza wa fi Filistin wa fi Lubnan wa fi kulli biladil muslimin min masyarikil ardi wa magharibaha innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'ana al-bala wal wabah wal fahsya wal munkar wal fitana wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassa wa min buldanil muslimina amma. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa dzurriyyatana min ahlil ilmi wal khair wa min ahlil Qur'anil ajib. Ya Allah, jadikanlah anak-anak keturunan kami menjadi hamba-hambamu yang berilmu, menjadi hamba-hambamu yang banyak melakukan kebaikan, dan menjadi hamba-hambamu yang ahlul Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sama-sama kita ikutan dengan kalimatul hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.